Shalom jemaat yang terkasih, bersyukur kita di masih nuansa semangat Paskah ini kembali dalam persekutuan Selasa kita, dan kita saat ini akan memujikan satu lagu yang mengingatkan kita, meneguhkan kita, menyemangati kita bahwa setiap harinya kita akan senantiasa hidup semangat karena Allah kita pun Allah yang hidup. Untuk itu kita akan memujikan satu lagu, sebab Dia hidup bersama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti
Mari kita berdoa. Sungguh ya Bapa, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, kami tak gentar untuk menghadapi hari ini, bahkan esok, bahkan seterusnya dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami memiliki Allah yang hidup, yang senantiasa menemani, meneguhkan kami dalam setiap suka duka kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebangkitan-Mu yang memberikan semangat pengharapan bagi kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Biarlah semangat ini kami perjuangkan dalam kehidupan kami dan kami melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan kita pada hari ini terambil dari lanjutan bacaan kita kemarin, Kolose 3, ayatnya yang ke-12 sampai 17. Kolose 3, ayatnya yang ke-12 sampai 17 yang akan dibacakan oleh Ibu terkasih kita, Bu Ratna. Boleh di-unmute dulu, Ibu. Baik, Shalom Bapak Ibu, saya akan bacakan dari bacaan Alkitab pagi ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Ya, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memperjuangkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih, kemarin kita diteguhkan melalui pembacaan firman di Kolose 3 kita, di ayat 5 sampai 11, bagaimana kita diingatkan bahwa ketika kita menghayati Kristus yang bangkit, Kristus yang ada dalam diri kita, maka kita akan mematikan manusiawi duniawi kita, gitu ya. Kemarin kita diingatkan dan diteguhkan, ya. Nah, hari ini justru kita diingatkan dalam versi yang positif, dalam arti ketika kita sudah menghayati Yesus yang bangkit, yang hidup itu, maka kita adalah orang-orang pilihan yang sudah dikuduskan dan dikasihinya. Nah, saya yakin bacaan ini sudah pernah kita dengar, sudah pernah kita ulas waktu PA, tetapi hari ini dalam rangka kita memaknai kembali Paskah kita, ternyata semakin diteguhkan gitu ya, bagaimana orang yang mewartakan kebangkitan Kristus, membangun, memulihkan hubungan dan bersatu begitu ya, itu semakin diteguhkan melalui Kolose ini. Ciri-cirinya lebih detail lagi. Kalau di minggu kemarin hanya 3 begitu ya, maka di Kolose ini semakin diperinci, jemaat terkasih. Apa sajakah itu? Dikatakan bahwa orang-orang pilihan yang dikuduskan dikasihnya, ia akan mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ini ciri-ciri detail yang disampaikan oleh Paulus lewat firman bacaan kitab kita Kolose begitu ya. Lalu lebih detail lagi dikatakan kita akan ketika sabar di sini, sabar terhadap yang lain,
kita juga diminta mengampuni seorang akan yang lain, seorang yang mempunyai keluhan terhadap yang lain, ataupun punya dendam begitu ya, punya sesuatu yang terluka dengan orang lain. Dikatakan kita untuk mengampuni seperti Kristus juga mengampuni kita. Lalu di atas semua yang ciri-ciri itu, hal yang utama sebagai orang yang mewartakan kebangkitan adalah kita mengenakan kasih. Karena kasih itulah yang mengikat kita untuk mempersatukan kita dan menyempurnakan kita. Jadi jemaat yang terkasih, berbicara bersatu, ternyata pengikat utamanya itu adalah kasih, begitu ya. Kalau kita lihat kata kasih ini dan prakteknya apa yang dilakukan oleh Yesus begitu, bagaimana ketika puncak pelayanannya dan ia bangkit, kasih itu meskipun tampaknya dihina, dibenci, dianggap kalah begitu ya, ternyata justru ialah yang menang untuk memulihkan hubungan, untuk membuat semua semakin bersatu. Jadi ketika Paulus pun mengatakan kenakanlah kasih sebagai pengikat dan pemersatu dan menyempurnakan, ini perjuangan kita orang percaya. Karena ketika kita memang sungguh-sungguh meletakkan kasih dalam setiap hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan, maka kacamata kita bukan kacamata mencari yang salah, mencari kelemahan dan sebagainya, tetapi kacamata kita ini maksudnya baik. Ini maksudnya untuk sesuatu yang merangkul, meneguhkan satu dengan yang lain. Jadi jemaat yang terkasih, mengikat dengan kasih ini menjadi perjuangan kita bersama. Sekalipun godaan kita mungkin di kepala, ada banyak hal secara duniawi yang menggoda kita untuk pasti karena ini A, B, C, D dan sebagainya begitu ya. Tetapi hari ini firman mengatakan kita no. Sebagai orang percaya, yang kita taruh di kepala kita harus karena kasih. Sekalipun kita tidak paham, mungkin orang-orang di sekitar kita memilih keputusan atau sikap dan sebagainya yang mungkin kita tidak paham begitu ya. Tapi orang percaya kita akan selalu berusaha berpikir positif, ya sudah, itu pasti karena kasihnya kepada kita, kepada semua orang, sehingga respon keputusan itu yang dipilih. Kalaupun mungkin karena hal-hal yang negatif, itu biar udah urusan dengan Tuhan ya jemaat terkasih ya. Jadi hari ini kita yang orang percaya justru diteguhkan untuk segala sesuatu mengenakan kasih. Karena dengan demikian kita akan menjadi orang yang selalu damai sejahtera, menguasai hati kita, dan itulah yang memimpin kita dalam perkataan, dalam pengajaran, dalam peneguran, dalam memuji Tuhan, dalam mengucap syukur, bahkan segala sesuatu yang kita lakukan itu semua karena tuntunan Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, kembali ketika kita menghayati kita orang-orang yang sudah dimenangkan Tuhan, mewartakan kebangkitan Kristus, maka ciri khas penekanan yang disampaikan oleh Paulus lewat kitab Kolose ini menjadi peneguh kita satu dengan yang lainnya. Mari kita terus saling mengingatkan untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembut, sabar, serta mengenakan kasih dalam setiap hal yang kita kerjakan dan lakukan. Jadi jemaat terkasih, dalam momen ini saya meneguhkan setiap kita, apapun pilihan, keputusan, sikap yang kita ambil dalam setiap hal yang kita kerjakan dan layankan, biarlah semuanya itu karena kasih. Karena kalau itu dasar yang utama, orang akan paham, oh maksudnya baik gitu ya. Tapi kalau sudah dasarnya bukan kasih, Bapak Ibu terkasih, Tuhan sendiri yang akan menyingkap begitu ya. Bagaimana tujuan ataupun hal yang kita pilih, yang kita lakukan itu memang harus perlu diubah, perlu bertobat, perlu digugah untuk kembali ke jalan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jemaat terkasih, mari kita terus berjuang menjadi manusia-manusia baru, manusia Paskah yang mewartakan kebangkitan Kristus untuk memulihkan hubungan dan bersatu di dalam kasih Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Bapa, kami bersyukur kami sebagai manusia-manusia baru, manusia yang sudah Tuhan menangkan, manusia Paskah, sehingga kami dapat sungguh-sungguh Tuhan kembali merayakan hidup kami dengan rasa syukur, dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan hari ini Paulus kembali meneguhkan kami secara rinci apa yang harus menjadi ciri utama kami. Bahkan ketika kami berbicara bersatu dengan orang-orang percaya di muka bumi ini, maka pengikatnya adalah kasih. Meskipun kami mungkin berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda bangsa satu dengan yang lainnya, tetapi karena kami memiliki kasih, ada banyak orang percaya di muka bumi ini yang bersatu untuk menyatakan kebaikan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan, dan semakin banyak orang yang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, biarlah firman hari ini meneguhkan kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, kami memperjuangkan ciri-ciri manusia baru dalam diri kami, dan mengenakan kasih dalam setiap keputusan, tindakan kami terhadap siapapun, semua orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Ya, jemaat terkasih, kami yang di Zoom akan melanjutkan sharing. Bapak Ibu yang di Zoom, selamat beraktivitas. Di YouTube, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.